Saya percaya kita semua sering mendengar baca Alkitab. Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir. Betul, sering sekali. Tetapi fakta dalam hidup kita justru mengapa banyak orang Kristen sering khawatir, sering takut. Betul atau tidak? Padahal firman-Nya berkata jangan takut, jangan khawatir. Bahkan ada yang pernah menghitung dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ternyata firman janganlah kamu takut itu jumlahnya 365 kali diucapkan. Kalau begitu, menurut para penulis yang pernah menghitung itu, maka satu hari ada satu firman yang berkata jangan takut. Berarti selama setahun lengkap, satu hari ada satu kali firman itu jangan takut. Saudara, seringkali kita menganggap berzina itu lebih besar, membunuh itu lebih besar. Tapi sebetulnya di hadapan Tuhan, orang yang tidak membunuh, orang yang tidak berzina, tetapi dia khawatir dan takut dalam hidupnya, maka dia pun sama-sama dengan pembunuh dan pezina itu. Kenapa begitu? Karena hukum yang Tuhan katakan kepada kita sama. Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu membunuh, janganlah kamu berzina. Jadi levelnya itu sama. Jangan beranggapan kalau kita tidak membunuh, tidak berzina, tapi kita boleh khawatir, boleh takut. Itu salah. Karena itu akan menghina Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar. Tahun ajaran 2011-2012 sudah hampir selesai. Yang anak-anak sudah ujian tingkat terakhirnya. Sekarang tinggal tunggu anak-anak kita yang kelas di bawahnya untuk ulangan umum kenaikan kelas. Kita bersyukur kepada Tuhan juga buat semua saudara yang para pendukung Yayasan Pesat, pelayanan pendidikan di Nabire, orang-orang Nabire, saudara boleh ikut bersuka cita melihat semua pertolongan Tuhan, pelayanan yang Tuhan kerjakan lewat pendidikan ini. Untuk semua guru, semua pendidik, semua staf tata usaha, kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, ayo untuk tahun ajaran yang akan datang kita semuanya makin semangat, makin serius lagi, karena kita percaya pasti ada hal-hal besar yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Nah, kita akan menghadapi dua hal ini, takut dan khawatir. Saudara, kalau kita mengizinkan ketakutan dan kekhawatiran, maka yang muncul adalah kebimbangan. Dengar, kalau kita mengizinkan ketakutan dan kekhawatiran, maka yang muncul adalah kebimbangan. Dalam kebimbangan itu timbul hal-hal yang tidak enak dalam diri kita. Nah, biasanya orang yang seperti itu pasti akan cari gara-gara siapa aku ngalami begini, gara-gara siapa. Nah, sehingga kita sering nyalakan orang lain, menyalahkan saudara kita yang lain. Sebelum kita ke situ, kita buka dulu Yakobus pasal yang pertama. Kitab Yakobus pasal yang pertama. Saya akan baca dulu mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai 7. Udah? Yakobus 1 ayat 5 sampai 7. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan. Saya stop dulu. Ayo kita jujur, apa yang seringkali kita minta di dalam doa-doa kita? Biasanya pasti akan masalah-masalah kita, masalah uang dan sebagainya. Tetapi mengapa Tuhan meminta kita untuk yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan. Saudara, hikmat dengan kepandaian itu beda. Kalau kepandaian itu bisa dipelajari di sekolah, tapi hikmat, kita tahu Amsal menuliskan, hanya orang yang takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat. Nah, hikmat ini lebih hebat, wisdom bahasa Inggrisnya, lebih hebat daripada kepandaian.
Karena hikmat itu tidak bisa kita siapkan. Ingat itu baik-baik. Hikmat itu tidak bisa kita persiapkan. Hikmat itu nggak bisa dipelajari. Hikmat itu nggak bisa dihafalkan. Ini hebatnya hikmat. Saya percaya semua kita pernah ngalami. Nah, yang jarang-jarang ngalami, biarlah kita ngalami sekarang ini. Ngalami apa? Ketika kita terpojok, ketika kita terjepit, ketika kita ngalami jalan buntu, nggak tahu kemana, tiba-tiba muncul sesuatu di pikiran kita dan dapat sebuah ide. Pasti pernah ngalami, bukan? Nah, itulah hikmat Tuhan. Kalau semua kita hidup dalam hikmat Tuhan ini, maka dalam segala kondisi kita tidak akan bisa menyalahkan Tuhan. Sama sekali nggak bisa nyalakan Tuhan. Ada hikmat yang luar biasa. Nah, kasus terakhir yang saya alami itu tanggal 4 Mei barusan ini. Sejak Desember tahun yang lalu sudah diurus, sudah diatur jadwal bahwa saya diundang ke Krayan, ke Kalimantan Timur untuk buat pasca gabungan. Seluruh kecamatan dari kampung itu, saudara, mereka datang berjalan kaki, yang paling jauh itu 3 hari jalan kaki untuk menuju ke tempat kebaktian itu. Nah, sudah diatur semuanya, 9 orang yang berangkat. Saya dari Nabire, lalu 4 orang dari Jakarta, karena ada 3 dari artis Indonesian Idol yang saya bawa, lalu 5 dari Tarakan, dari Samarinda, seraan dengan timnya. 3 hari sebelum berangkat, ternyata tidak bisa 10 orang, hanya 9 bisa berangkat karena MAF tidak bisa. Lalu mereka berunding, kalau kami yang dari Jakarta nggak bisa dikurangi, harus tetap 5 orang. Jadi dikurangi 1 orang dari Samarinda. Oke, jadi 4, 9. Nah, kami berangkat berlima dari Jakarta, transit Balikpapan. Nah, dari Balikpapan tim yang Samarinda berempat gabung, jadi 9 orang. Sudah disiapkan semuanya. Kami akan pakai 2 pesawat Cessna. Sehari sebelum berangkat, tadinya kami pakai karavan, jadi 9 orang dengan barang-barang, sudah ditimbang semuanya. Nah, sebelum berangkat saya sudah tanya 9 orang yang paling berat siapa. Ternyata manajernya artis itu 92 kilo. Lalu muncul yang kedua 80 kilo semuanya. Oke, yang lain di bawah 60-an. Saya 63. Sudah dihitung semuanya. Barang-barang sudah semuanya ditimbang baik. Nah, begitu kami naik pesawat dari Jakarta, ternyata Pak Gilbert Lumoindong ada di situ juga. Bayangkan dia segemuk itu, ya, dengan timnya, mereka berenam. Nah, terus mereka bilang, Koden mau kemana? Mau ke Longbawan. Kami ini mau ke Malinau. Tapi kemarin kami diberitahu mungkin kami nggak naik pesawat, gara-gara Koden sih pesawat kami diambil. Maksudnya bagaimana? Itu di Jakartanya, saudara. Saya nggak tahu. Kalau kemarin saudara peristiwa, maaf nggak bisa berangkat. Betul. Begitu kami sampai di Balikpapan, transit cuma 20 menit, tapi masalah timbul. Maaf, telepon. Ternyata pesawatnya cuma 1 yang bisa berangkat. Nah, 1 itu cuma isi 5 orang. Bingung ini. Lalu yang untuk besok bagaimana? Kami nggak tahu, besoknya kan Sabtu, hari tanggal 4 itu hari Jumat. Ya, Sabtu tanggal 5. Kami nggak tahu mau bagaimana. Nah, ini kami jadi panik 9 orang. Nah, terus mereka cerita, kan ada rombongan Pak Gilbert nih ya. Nah, untuk Pak Gilbert pun kami sudah janji dari beberapa bulan yang lalu. Terpaksa mereka harus naik speedboat. Karena kalau untuk ke Malino dari Tarakan masih ada alternatif jalan air lewat sungai itu. Tapi yang ke Longbawan harus pesawat. Jadi pesawat itu kami utamakan rombongan Pak Daniel ya. Tapi kami ini 9 orang. Wah, yang dari Samarinda bilang, "Duh, kalau begini ngapain kami berangkat kalau nggak ada kepastian?" Sudah berunding lagi itu 9, 5 ini saya harus berangkat duluan. Ya, saya sih tenang aja, saya harus berangkat karena saya khotbah. Udah, kalian berunding sendiri, mau bagaimana saya nggak tahu. Sudah bilang begitu. Ya, akhirnya yang 5 dari Jakarta, 3 artisnya, 1 manajernya harus berangkat. Ini nggak bisa dipisah. Nah, sudah kami tiba. Pokoknya begini, begitu tiba kami harus cepat ke maaf untuk timbang barang, timbang badan semuanya. Kami berlima berangkat duluan, yang 4 harus ambil barang-barang kami yang di bagasi. Sampai di sana masalah lagi.
5 orang yang berangkat setelah ditimbang badan itu hanya bisa bawa tambahan barang 35 kilo. Wah, ini bagaimana caranya? Saya bilang semua sabun gak usah dibawa. Artis 3 sepatu bawa 1 saja. Sepatu saya pun saya tinggal. Sudah pakai saya sandal saja, nanti sepatu pinjam di sana. Terus berarti harus pakaian cuma untuk hari ini saja. Pakaian untuk hari kedua ketiga dibawa tim yang besok berangkat. Udah bongkar barang lagi. Ini pilot berang cepat. Kita jam 2 nggak bisa lewat. Kalau jam 2 lewat kita nggak bisa masuk karena sudah tertutup awan di rombongan sana. Wah, ngatur barang cepet-cepet. Ditimbang masih keberatan juga. Wah, nggak bisa kalau begini nih. So pas cuma 1 hari barang orang 5 ini kelebihan 30 kilo. Waduh, bagaimana ini? Nah, di situ hikmat Tuhan. Akhirnya saya putuskan 1 orang harus turun, nggak bisa tidak, harus 4 orang berangkat. Nah, tapi ini untuk besok pun nggak ada kepastian. Susi Air ada di sana, tapi untuk besok sudah penuh. Nah, satu-satunya pesawat itu pesawat tentara, karena tentara lagi buat jalan tembus di beberapa kecamatan di pedalaman sana itu. Tapi itu pun belum pasti. Nah, saya bilang pada Aan, kamu pimpinan rombongan, kamu diam. Nah, sambil guyon-guyon begitu, yang gemuk ini saya bilang, kalau pahamu bisa dikurangi 1 itu lumayan. Bisa 20 kilo paha 1 ini. Saya bilang begitu. Dia tertawa, Hadi yang dari Melbourne itu. Aduh, bagaimana? Maksud kaki saya mau dipotong, enggak, cuma guyon saja. Jadi kira dari 3 artis harus turun 1. Kami berempat. Terbang, mereka cari hotel, udah. Besok pagi panik lagi karena pesawat tidak ada. Ada yang marah-marah. Sudahlah, kamu tenang dulu, Tuhan pasti akan buat jalan. Jam 11 waktu saya lagi mimpin seminar, SMS saya cek karena hidup terus HP itu karena ngecek mereka. Saudara, ternyata 1 artis bisa berangkat pakai Susi Air. Jadi yang 4 masih tertinggal dulu, masih belum pasti juga. Saya yakinkan mereka, Tuhan pasti akan tolong. Kalian gak usah khawatir. Akhirnya jam 2:30 mereka rombongan tiba yang berempat itu. Nah, saudara, ada banyak hal dalam hidup ini. Kita jangan nyalakan siapa-siapa. Semua keadaan bisa terjadi dengan tiba-tiba, betul? Nah, maka itu ayat ini perhatikan, mintalah hikmat, bukan minta kepandaian. Maaf kalau saya cerita tentang diri saya, semua saudara yang sudah lama bergabung dengan tim Pesat tahu berapa banyak kesulitan-kesulitan kita alami dalam hidup ini. Tapi selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Amin. Maka itu jangan pernah sibuk hanya minta materi, minta ini, minta itu. Yang penting itu hikmat. Katakan amin lagi sekali. Untuk memutuskan apa saja dalam kehidupan ini. Terus masih ayat yang ke-5, yang memberikan kepada berapa orang? Ayo baca kitab sudah memberikan kepada berapa orang? Semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Ini Bapa di surga. Maka hal itu akan diberikan kepada orang yang meminta hikmat itu. Apa saja yang dalam pertengkaran, ingat ya, apa saja kalau kita terlibat dalam pertengkaran, berarti kita sedang tidak punya hikmat. Karena apa? Kalau ada hikmat pasti akan tertolong. Dan saya minta kepada semua saudara, pakailah hikmat ini. Saudara, maaf, kalau kita semua jadi orang tua, nanti kalau anak-anak menikah, belajarlah untuk kita tidak terlalu campur untuk memaksakan keinginan kita. Yang menikahkan mereka bukan kita. Saya sering kali marah pada orang tua yang kurang ajar itu. Yang menikah itu anak. Jangan kita mengambil hak kebahagiaan mereka. Maka itu saya bilang Pras tadi siang, Pras, kamu harus berani untuk ngomong itu. Saya ajari dia untuk melawan, bukan melawan dalam hal negatif. Katakan pada mereka, yang menikah itu kami. Maaf, ini bicara masalah uang. Sudah hampir 50 juta, saudara. Ternyata itu masih kurang. Itu kan jahat orang tua seperti itu, memaksa anak hanya untuk pesta sementara saja. Nah, untuk itu Pras, kamu harus tegas. Jangan takut. Saudara, setiap hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, dengar ya, selalu ada yang dikorbankan.
Kalau kita tidak berani mengorbankan sesuatu, maka kita sulit untuk ambil keputusan. Betul tidak? Kita harus berani mengorbankan. Nah, saya jadi Pras berkata, kalau memang tidak mau, batal menikah. Ngapain pernikahan itu untuk mencapai kebahagiaan, tapi membuat susah orang. Nanti setelah menikah mikir utang lagi untuk bayar itu. Betapa bodohnya. Itu hanya karena keinginan orang tua yang kurang ajar, ingin pamer kekayaan, ingin tunjukkan kepada tetangga-tetangga bahwa kita bisa pestakan anak dengan mewah. Itu sebuah kesombongan yang merugikan diri sendiri. Maka itu dalam hidup ini kita harus berani berkata tegas untuk hal apa saja. Cari kehendak Tuhan dalam hidup ini, supaya keputusan Tuhan yang kita ambil bukan diri kita. Bagaimana itu? Walaupun orang tuanya sudah menyediakan. Kaget saya ketika orang yang di Timika bilang menyediakan sekian puluh juta. Saya akan telepon, sayang sekali uang puluhan juta habis jadi 3 jam jadi tai sudah setelah itu. Untuk apa dipertahankan? Ya, saya ini kalau ada orang pesta marahnya seperti itu, untuk apa? Pamer kekayaan saja. Ayo bayangkan kalau uang hampir 50 juta untuk mereka beli rumah sudah cukup untuk uang muka, lalu mereka bisa nyicil setelah itu. Kamu harus tegas untuk itu. Katakan, nggak jadi, nggak apa-apa, kami nggak mau menikah. Ngomong pada orang tuanya, bapak ibu kawin lagi sana, pesta sendiri. Betul nggak? Yang menikahkan anak-anaknya. Ngapain orang tua ikut-ikut sibuk untuk pameran, untuk pamer-pamer kekayaan ini? Ya kalau memang pengen pesta lagi, pesta sendiri sana. Oke. Jadi untuk apa saja, jangan pernah takut dan pernah khawatir untuk hidup ini. Amin. Ayat 6. Ayat 6 ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Ingat, tadi saya katakan dari awal bahwa kalau kita khawatir dan kita takut, maka yang muncul pertama adalah kebimbangan. Saya ulangi lagi, kalau muncul pertama dari khawatir dan takut, itu pasti kebimbangan. Dan lihat ayat 6, saya ulangi lagi, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayo baca sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Artinya orang yang bimbang tidak akan pernah menerima apa-apa dari Tuhan. Kembali ke tim yang tertinggal, saya kuatkan mereka, karena satu-satunya jalan ke Kerain itu harus pakai pesawat. Nggak mungkin jalan kaki. Jalan kaki itu 2 bulan baru nyampe. Bisa bayangkan. Karena dari 9 orang itu baru 2 orang yang pernah ke sana. Saya dengan Aan, yang lain belum pernah ke sana. Sampai ada yang ngotot, masa nggak ada mobil, masa nggak ada lewat sungai. Saya tunjukkan, lihat peta ini. Pas di map itu ada petanya. Mau sungai dari mana? Kalau ada lewat sungai, mau berapa jam, mau berapa hari baru nyampe. Jadi harus pesawat. Nah, Susi Air tidak bisa, yang pesawat TNI Nomad tidak bisa. Bilang percaya, besok pasti ada jalan, asal motivasimu benar. Kekerayan kami ingin jadi berkat untuk orang-orang pedalaman itu. Jadi saudara, walaupun di depan kita ada fakta yang begitu sulit, walaupun fakta itu jelas, tidak mungkin, nggak ada jalan sama sekali, nggak ada yang diharapkan sama sekali, tetap percayalah bahwa Tuhan tetap sediakan jalan buat kita semua. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Ingat, orang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Nah, yang tidak baik ayat 8. Ayo baca sama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa kata lain orang yang tidak bisa tenang dalam hidupnya? Sebut, apa kalimat lain tidak bisa tenang dalam hidupnya? Gelisah.
apalagi galau, apalagi bukan gule ya, galau beda. Apalagi galau, gelisah, apalagi apa? Cemas. Ada yang lebih lagi. Apa? Resah, gelisah, apa? Apa Kevin? Frustrasi. Ada lagi. Ayo, sepertinya nggak pernah mendua hati aja. Marah-marah orang itu pasti. Iya atau tidak? Apa? Stres. Iya. Apa? Bimbang. Iya. Jadi nggak tenang hidupnya. Orang itu pasti akan marah-marah. Dia akan nyalakan orang lain. Dari bersembilan ini ada satu yang sempat marah kepada maaf. Ini kan dari bulan Desember kita sudah urus. Kenapa sekarang begini? Ya kalau tiba-tiba aja ada sesuatu terjadi kita nggak bisa tahu. Ya kita mau marah kepada siapa? Maka itu dalam segala hal saudara, mintalah hikmat. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sampai kapanpun juga, ingat ya, sampai kapanpun juga, berapa banyak pun kita punya uang, berapa banyak pun kita punya kenalan polisi, pejabat atau apa saja, sampai kapanpun juga, yang namanya masalah kan tetap ada atau tidak? Tetap ada. Maka itu kita perlu hikmat dalam hidup ini. Nantikan Tuhan dalam segala hal. Khususnya kita semua terlibat dalam pelayanan pendidikan ini. Kita berharap tahun ajaran 2012-2013 ada hal besar yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya. Amin. Kita nantikan Tuhan, semua saudara yang berusaha, yang bisnis, jangan puas dengan apa yang ada. Biarkan Roh Kudus bekerja lebih jauh dalam kehidupan kita. Karena itu kalau Tuhan tahu, dengarkan ini ya, kalau Tuhan tahu bahwa kita memberi kesempatan Dia sebebas-bebasnya Dia bekerja dengan caranya dan kemauannya, maka kita akan dibawa kepada hal-hal yang mustahil, tapi itu terjadi dalam diri kita semuanya. Pokoknya kuncinya begini, dengarkan baik-baik. Kalau masih ada di antara kita hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan tentang masa depan kita, tentang masa depan anak-anak, tentang masa depan pribadi dan semuanya, maaf, berarti saudara sedang tidak ada dalam jalur Tuhan. Amin. Saya ulangi lagi, siapapun saudara, kalau masih hidup di dalam kecemasan, dalam galau, dalam stres, dalam apa tadi semua yang saudara katakan, ragu-ragu, dalam ketidakpastian, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, berarti saudara sedang tidak hidup di dalam jalur Tuhan. Karena kalau kita hidup di dalam jalur Tuhan, dalam kehendaknya, itu sungguh luar biasa. Dia yang akan mengatur semuanya dalam hidup ini, bahkan sudah Dia selesaikan. Karena Tuhan tidak bisa bicara kepada orang bimbang. Saya ulangi lagi, Tuhan tidak bisa berbicara pada orang bimbang. Tuhan tidak bisa mengajak orang bimbang kerjasama berjalan dengan Tuhan. Kira-kira akan jadi apa? Tuhan yang setengah mati nanti, karena kita akan tarik-tarik terus. Maka itu Dia minta kita untuk belajar menyerah dan percaya kepada Dia. Mari kita lihat lanjut berapa ayat lagi yang lain. Konsentrasi kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita semuanya. Kita buka kitab Filipi pasal yang keempat. Ayat-ayat yang sering kita kenal, tapi seringkali kita lupa. Efesus 4 ayat 6. Sudah? Ayo kita baca sama-sama ayat 6 dulu ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir tentang berapa hal? Tentang apapun juga. Stop dulu. Kalau dikatakan firman ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, itu artinya bisa dipilih-pilih enggak? Yang nomor 1 sampai nomor sekian, termasuk apapun juga, yang sisanya enggak. Apa bisa begitu? Tidak. Mengapa kita harus belajar untuk hidup tidak khawatir? Percayalah, di tahun depan ini, tahun ajaran baru ini, ada banyak hal lagi yang Bapa di surga akan sediakan buat kita. Dalam banyak hal, dalam hal apa saja.
Nah, Tuhan mencari kita yang tidak pernah khawatir untuk hidup ini. Karena kepada kita nggak pernah khawatir, Tuhan akan lebih banyak berbicara. Sekalipun hari-hari ini kita akan lagi menghadapi banyak masalah, tapi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk apapun juga. Bagaimana Tuhan membawanya itu? Buat acara yang pertama ada di Nabire ini, saudara. Nah, masing-masing kita, kalau kita betul-betul bisa berjalan bersama dengan Tuhan, banyak hal besar akan Tuhan kerjakan. Amin. Ayo kita ulangi lagi. Baca dari ke awal ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Saudara, perhatikan 3 hal ini. Dalam doa, permohonan, dan dengan ucapan syukur. Bapa memberi kita sebuah kesempatan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Dia dengan 3 hal tadi. Nah, seringkali ayo kita jujur, berapa banyak di antara kita seringkali menyatakan kepada orang, bukan kepada Tuhan, ya atau tidak? Padahal Dia mau supaya dalam segala hal kita menyatakannya kepada Dia sebagai Bapa yang baik, bukan kepada orang. Kalau kita menyatakan semuanya kepada Dia, luar biasa. Nah, kesempatan ini yang seringkali kita nggak pernah pakai, kita nggak pernah gunakan. Sehingga terjadi apa? Kita marah kepada saudara kita berkelahi, kita jengkel karena keinginan kita nggak dituruti dan saudara kita itu nggak bisa melakukannya. Jadi kalau ada firman janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, itu nilainya sama dengan janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri, sama nilainya itu. Ayat 7. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maaf, kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini, dengarkan, kalau masih ada di antara saudara yang sampai hari ini masih menganggap uang itu lebih penting dari damai sejahtera Tuhan, bertobatlah. Amin. Kalau masih ada di antara kita sampai hari ini menganggap uang lebih penting dari damai sejahtera Tuhan, bertobat. Karena kalau uang masih jadi ukuran dalam kehidupan saudara, maka saudara belum layak disebut orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Ingat itu. Jadi di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang kita hadapi, ternyata Bapa di surga menyediakan apanya? Ayo, apanya tadi? Damai sejahteranya. Nah, cara paling baik untuk belajar menikmati, mengerti, memahami damai sejahtera, belajarlah dari bayi-bayi. Tidak semua kita pernah punya anak, tapi kita semua tahu ketika satu keluarga mengalami banyak masalah, bayi-bayi itu tetap tidur, nggak terpengaruh. Betul tidak? Nah, itulah damai sejahtera. Maka itu berapa kali saya sering berkata, penyakit yang membuat Tuhan marah itu penyakit nggak bisa tidur. Itu dosa besar. Orang nggak bisa tidur itu dosa besar, karena pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Dan pikiran dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan itu menghina Tuhan habis-habisan, karena dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolongnya. Maka itu damai sejahtera Tuhan, dan dengan standar yang luar biasa, yang melampaui segala akal.
Coba renungkan kalimat ini. Apa kata lain melampaui segala akal? Coba tolong saya 2-3 orang berikan kata lain. Apa artinya melampaui segala akal? Tidak terbatas. Apalagi? Belum tepat. Tidak terpikirkan. Ayo, yang lain. Tidak terbatas, tidak terpikirkan apa? Mustahil. Apa? Di luar kemampuan. Betul. Apalagi? Ajaib. Ya, kata yang tepat. Tapi belum sampai kepada poinnya itu. Masa nggak tahu? Di luar jangkauan. Saudara, ini orang-orang pintar semua, maka itu jawabannya kata-katanya tinggi. Padahal gini artinya, kalau dikatakan melampaui segala akal, itu artinya nggak usah mikir lagi. Susah betul. Lo betul nggak? Lo iya atau tidak? Cepat jawab. Kalau ada kata tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Nah, melampaui segala akal. Akal itu apa? Pikiran. Jadi artinya nggak usah mikir, turu aja gitu loh. Tidur saja sudah, yang enak. Amin. Nah, artinya kata lain lagi, jangan tersinggung. Saya pernah ngomong itu. Kalau melampaui segala akal, berarti akal kita sampai atau tidak? Tidak. Maaf. Apa kata sehari-hari kalau apa itu nggak sampai di akal kita? Lah, goblok, itu aja sudah. Nah, jadi begini maksud Tuhan, saudara. Berarti kita ini bodoh. Nah, maaf ya, jangan marah. Kalau orang itu pinter, mikir, itu masuk akal. Goblok kok mikir? Apa yang mau dipikirin? Itulah manusia, amin. Kita ini bodoh, saudara. Sudah bodoh, marah-marah lagi. Wah, itu lebih celaka itu. Ayat ini luar biasa. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Artinya, kalau kita sedang punya masalah, dipikirin sampai apapun juga percuma, karena ada yang lebih daripada pikiran kita. Itulah Bapa di surga yang menjamin itu. Terus nggak cuma itu, perhatikan, damai sejahteranya yang melampaui segala akal itu, perhatikan, memelihara apa dan apa kita? Baca baik-baik. Memelihara apa kita dan apa kita? Hati dan pikiranmu. Nah, mengapa Papa menyebut dua bagian dari hidup kita ini? Karena di dua bagian hidup kita inilah terletak kekhawatiran, ketakutan kita. Pikiran yang tidak tenang membuat kita khawatir. Hati yang gelisah membuat kita jadi takut. Tapi damai sejahteranya justru menjagai dua bagian yang seringkali diganggu oleh keadaan. Maka itu, kalau Bapa di surga akan menyediakan hal-hal besar di waktu-waktu yang akan datang, siapkan diri kita untuk betul-betul hidup dalam kemuliaan firman yang luar biasa ini. Amin. Nah, ayat 8. Perhatikan, apa kalimat pertama? Ayo, jadi bukan kata, kalimat saya tanya. Oh. Apa kalimat pertama? Kalau kata ya jadi, bukan itu yang saya tanya. Apa kalimat pertama? Jadi akhirnya. Nah, saya senang dari berapa surat Paulus, kalau dia sudah kebiasaan kata-kata, ya sudah begini, jadi akhirnya apa sudah, nggak ada lagi yang lain. Saudara, perhatikan firman ini. Nggak usah kita panik, nggak usah kita khawatir, nggak usah kita takut, karena akhirnya di bagian ini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, satu, apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, ada 8 hal.
Suruh ngapakan? Lagi sini suruh ngapakan? Pikirkanlah semuanya itu. Maka itu siapa yang masih punya dendam dengan saudaranya, siapa yang masih punya kejengkelan dengan saudaranya, bertobat sudah. Berarti saudara sedang memasukkan hal-hal yang jahat, saudara melanggar firman ini, saudara tidak taat pada hukum ini. Jangan selalu sering meriksa dompet dan ATM saja. Oh enggak, amin. Betul? Lebih baik meriksa apa? Meriksa pikiran. Ada apa di pikiran saudara? Awas, kalau dompet dan ATM saudara mempengaruhi pikiran saudara, maka saudara belum Kristen. Kalau dompetnya penuh isinya duit, ATM-nya angkanya panjang ke belakang, senyum-senyum, pikirannya tenang, awas. Itu bukan Kristen. Karena buat Tuhan kita, hati kita perlu dijaga lebih daripada apapun juga. Amin. Jujur suami istri, ya jujur, selalu ngecek 2 bulan terakhir apa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga kita. Cek sebulan terakhir apa penyebab terbesar pertengkaran dalam rumah tangga kita. Karena kalau kita bisa memeriksa rumah tangga kita, maka kita akan aman dalam hidup. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan menguasai. Jangan. Sungguh Bapa di surga ada hal banyak yang Dia sediakan untuk Dia akan kerjakan bersama dengan kita. Tapi Dia tidak bisa bekerja sama dengan orang yang bimbang. Ingat itu. Tuhan tidak bisa bekerja sama dengan orang apa tadi? Bimbang. Dan orang bimbang karena orang itu penuh kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup ini. Ayat yang terakhir, kita buka Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja, Perjanjian Lama. Ada kisah yang kita lihat nanti itu. Pasal yang ke-23. 2 Raja-Raja 23. Apa judulnya mulai ayat yang pertama? Apa judulnya? Pembaruan yang dilakukan Yosia. Roh Kudus, tolong kami dalam nama Yesus. Kalau kita dalam hidup ini tidak pernah melakukan pembaruan, berarti kita sedang mengerjakan apa? Ayo, pertanyaannya, jika dalam hidup kita ini tidak pernah melakukan pembaruan, berarti yang kita kerjakan itu apa? Hal yang lama, rutinitas. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi pada hidup seseorang kalau yang dikerjakan cuma rutinitas, membosankan? Apa yang terjadi kalau orang itu bosan? Tidak bergairah. Apalagi? Apa? Stres, jenuh. Apalagi? Itu dia ngetunggu. Marah-marah. Pasti suka marah. Karena bosan, jenuh. Itu lagi. Jadi saudara, apapun juga catat ini. Yang saudara kerjakan selalu cari salah orang. Itu gara-gara dia, itu gara-gara dia. Aku sudah ngerjakan ini, ngerjakan itu. Kenapa aku nggak dihargai? Nah, itu orang jenuh namanya. Orang yang hidupnya mau bergerak dalam pembaruan, dia nggak peduli kok mau dipuji orang, dihargai orang, dia nggak peduli. Amin. Dia kan jalan terus. Karena hal-hal baru yang dia temukan itu buat dia bergairah dan terus akan maju, menanti lagi, haus. Apalagi ini, apalagi. Ayat 1 saya akan baca.
Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Yahweh, dan bersama-sama dengan dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, Yosia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Yahweh itu. Saya stop dulu, nanti baca di rumah, kita nggak ada waktu. Jadi saudara, ketika Yosia masih muda menjadi raja, yang hebat dari raja yang masih kecil ini, dia membongkar rumah Tuhan yang ditutup oleh nenek moyangnya sekian banyak tahun, sehingga nggak ada kegiatan ibadah lagi. Nah, waktu mereka membongkar rumah Tuhan atas perintah raja yang masih muda ini, mereka menemukan kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat itu langsung terbaca bagian perayaan Paskah. Itu yang ditinggalkan oleh orang Yahudi bertahun-tahun, karena raja-raja sebelum Yosia tidak pernah membuat pembaruan, rutinitas saja. Jadi jawabannya adalah carilah firman Tuhan, carilah firman Tuhan, carilah firman Tuhan. Amin. Kalau kita mencari firman Tuhan, saudara, dahsyat sekali Tuhan bekerja. Tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei saya ada di Lembang, bertemu dengan 200 sekian, 216 atau 221 hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dari daerah Cirebon, dari daerah Tangerang, Kerawang, Bogor, sebagian Sumatera, dari Mission Care. Saya diberi waktu 4 sesi untuk berbicara. Saya cuma sampaikan bagaimana Roh Kudus kalau mengajar kita. Kalau kita dalam pelayanan bergantung pada Roh Kudus, ada hal-hal baru yang tidak membosankan. Saya cuma tunjukkan satu hal kepada mereka sebagai tolok ukur. Dengarkan hamba-hamba Tuhan. Kalau tiap kali saudara sebagai pengkhotbah gembala, tiap kali mau khotbah selalu panik, selalu bingung, takut mau nyampaikan apa, saudara seperti buntu, nggak ada bahan, berarti saudara sedang tidak hidup dalam pimpin Roh Kudus. Yang kedua, kalau saudara khotbah lalu jemaat tidak serius, mereka tidur, mereka gelisah, ada yang salah. Ya, itu kesimpulan saya ajarkan dari 4 sesi itu. Mereka sungguh-sungguh diberkati. Dan carilah firman. Firman itu hal-hal yang baru terus muncul. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kita akan tahu bagaimana Roh Kudus menunjukkan.